Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 121. Halo, nama saya Bai Linglong, dan saya rekan Qin Ming. Bai Linglong mengulurkan tangannya dengan anggun dan murah hati. Halo, nama saya Situ Honglian. Senang bertemu dengan Anda. Situ Honglian buru-buru mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Bai Linglong. Ketika matanya beralih ke Qin Ming lagi, dia menyadari bahwa Qin Ming terluka dan berkata dengan terkejut, "Saudaraku Qin, ada apa dengan kakimu?" Dalam pandangan Situ Honglian, Qin Ming identik dengan tak terkalahkan. Dia telah membunuh lebih dari 50 pria bersenjata yang dipimpin oleh Lei Heihu, dan tetap tidak terluka dalam hujan peluru. Ini hanya cedera ringan. Besok akan baik-baik saja. Tidak perlu membuat keributan. Qin Ming menulis dengan ringan, "Saya sedikit lapar, ayo masak." Bagaimanapun, aku baik-baik saja. Aku akan membantu. Alasan mengapa Qin Ming terluka adalah karena dirinya sendiri Qin Ming sebanyak mungkin dan mengikuti petunjuk Situ Honglian. Orang tua Situ Honglian meninggal lebih awal, dan setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang sulit, membuat teh dan memasak bukanlah masalah. Bai Linglong telah mengembara sendirian selama beberapa tahun terakhir. Saat dia bosan, dia juga mempelajari keterampilan memasak dan memasak dengan baik. Keduanya masing-masing memasak 4 hidangan spesial, total 8 hidangan, semuanya enak dan lezat. Mereka juga memindahkan meja makan ke kamar tidur Qin Ming untuk menghindari ketidaknyamanan Qin Ming saat berjalan. Selama makan, Qin Ming menikmati perawatan tingkat tinggi. Dia tidak harus menggunakan sumpit sendiri. Kedua wanita cantik itu bergantian mengambilkan makanan untuknya diurus dengan baik. Mulai sekarang, hidup seperti ini setiap hari, dengan dua wanita cantik yang bergiliran melayaninya, bukankah begitu indah? Qin Ming sedang melamun pada dirinya sendiri, dia merasa sangat bahagia dan memiliki nafsu makan yang besar. Pada akhirnya, dia memakan ke-8 hidangan tersebut, dan sebagian besar masuk ke perutnya. Setelah makan malam, hampir jam 9 malam. Bai Linglong berencana untuk pulang, tetapi Qin Ming dan Situ Honglian mencoba yang terbaik untuk membujuknya untuk tinggal, jadi dia tetap tinggal. Yang paling penting adalah dia mempertimbangkan cedera Qin Ming dan memperkirakan dia tidak akan bisa mengemudi dalam beberapa hari, jadi dia berencana untuk bertanggung jawab mengangkut Qin Ming ke dan dari tempat kerja. Adapun selir Song Luo, setelah tinggal di villa selama beberapa hari, dia telah menemukan jawabannya, melepaskan ide untuk bunuh diri, dan kembali ke rumahnya sendiri. Malam itu, Qin Ming berlatih sepanjang malam, dan hanya dalam satu malam, lukanya sembuh 40 hingga 50%. Karena latihan bertahun-tahun, fisiknya jauh lebih unggul dari orang biasa, dan kemampuan penyembuhan dirinya beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa. Qin Ming memberikan pisau pada dirinya sendiri. Tidak mungkin membunuhnya. Dia sangat terukur. Dia hanya menusuk dagingnya dan tidak melukai otot dan tulangnya. Setelah latihan semalaman, mengemudi tidak menjadi masalah sama sekali. Keesokan paginya, Qin Ming berencana mengemudi untuk menjemput Gu Qingyi, tetapi Bai Linglong khawatir dan bersikeras membiarkannya mengemudi, jadi Qin Ming harus menyerahkan tanggung jawab pengemudi kepada Bai Linglong. Bai Linglong juga memiliki mobil, tetapi jarang mengendarainya. Dia biasanya pergi bersama Xiaoya saat berangkat kerja. Ketika Gu Qingyi melihat bahwa Bai Linglong yang mengantar menjemputnya hari ini, dia sedikit terkejut dan berkata, "Bai Linglong, kenapa kamu?" Kaki Qin Ming terluka dan dia tidak bisa mengemudi untuk saat ini, jadi saya akan mengemudi atas namanya. Yakinlah, Tuan Gu, saya bisa mengemudi dengan mantap, kata Bai Linglong. Apa, Qin Ming, apakah kamu terluka? Gu Qingyi terkejut lagi, memandang Qin Ming di kursi penumpang dengan prihatin, dan bertanya dalam satu tarikan napas, bagaimana kamu terluka? Di mana kamu terluka? Apakah ini serius? Tanda tanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kakiku terluka. Aku sudah pergi ke rumah sakit dan tidak apa-apa. Aku akan memberinya waktu 1 atau 2 hari. Baik-baik saja. Kata Qin Ming acuh tak acuh. Itu bagus. Perhatikan balutannya dan jangan sampai terkena air pada lukanya. Gu Qingyi memperingatkan. Bai Linglong tidak menyangka bahwa Gu Qingyi akan begitu peduli pada Qin Ming. Dia tidak bisa tidak memikirkan rumor yang menyebar ke seluruh perusahaan baru-baru ini. Mungkinkah Qin Ming benar-benar tunangan Tuan Gu? Ngomong-ngomong, bagaimana pengumpulan buktimu? Setelah peduli dengan cedera Qin Ming, Gu Qingyi bertanya, wajahnya menjadi serius. Tidak ada yang tidak dapat saya lakukan jika saya mengambil tindakan. Qin Ming mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman video, dan memberikannya kepada Gu Qingyi untuk ditonton. Grup Gu memiliki kebiasaan mengadakan pertemuan rutin dengan para pemimpin senior perusahaan pada hari Senin, dan minggu ini tidak terkecuali. Begitu Qin Ming tiba di kantor, dia diberitahu tentang pertemuan tersebut oleh Sekretaris Chang Ximin. Departemen Keamanan juga berpartisipasi dalam pertemuan rutin, bisakah saya tidak pergi? Qin Ming merasa pusing dan sangat tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan membosankan seperti itu. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga memainkan beberapa permainan Tuan Tanah. Anda sekarang adalah wakil manajer Departemen Keamanan dan pemimpin senior grup Gu. Anda harus berpartisipasi. Karena Qin Ming langsung mengungkapkan perbuatan buruknya,
Sekretaris Chang Zimin sedikit khawatir tentang Qin Ming, dan menjelaskan, Departemen Keamanan kami relatif istimewa, saya hampir tidak pernah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan grup Gu. Anda tidak harus menghadiri pertemuan lain, tetapi Anda harus menghadiri pertemuan tingkat tinggi secara rutin. Oke, keluh Qin Ming, memaksa dirinya untuk berpartisipasi. Baru saja ada beberapa masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya. Dia tidak bisa gagal untuk mematuhi aturan perusahaan saat ini dan mempersulit Gu Qingyi. Mulailah tepat waktu pada pukul 9.30. Jangan terlambat. Tuan Gu benci orang yang terlambat menghadiri rapat rutin. Setelah mengatakan itu, sekretaris kecil itu pergi seolah-olah melarikan diri. Apakah aku begitu menakutkan? Qin Ming menyentuh wajahnya, aku merasa cukup tampan, jadi aku tidak akan mengecewakan penonton, kan? Pertemuan rutin tingkat tinggi diadakan di ruang konferensi di lantai paling atas, dan semua manajer departemen dan wakil manajer hadir. Qin Ming sama sekali tidak mengenal beberapa eksekutif perusahaan, dan hanya membuang-buang waktu untuk pergi lebih awal masuk pada pukul 9.29 ke ruang konferensi. Ruang konferensi sangat luas, dan sinar matahari masuk dari jendela besar setinggi langit-langit, membuatnya sangat terang. Di tengahnya terdapat meja konferensi oval besar yang mewah, dikelilingi oleh sofa kulit berbentuk lingkaran. Saat ini, ruang konferensi Universitas Nuo penuh dengan orang, dan bahkan Gu Qingyi hadir, duduk di kursi. Para pria berjas rapi dan tampak bahagia. Para wanita bermartabat dan anggun. Meskipun ada banyak orang, mereka sangat pendiam dan Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Qin Ming adalah orang terakhir yang tiba dan segera menarik perhatian semua orang. Dia berpakaian santai dan terlihat tidak pada tempatnya. Selain itu, banyak orang telah melihat postingan web tentang ambiguitas antara Qin Ming dan Li Yanfang di kantor, mengenali Qin Ming, dan mulai saling berbisik. Qin Ming tersenyum malu-malu dan buru-buru menemukan tempat duduk di sudut dan duduk. Ada yang tidak beres bahkan tanpa diberi instruksi. Apa kamu tidak tahu cara memakai jas? Gu Qingyi melirik Qin Ming, sedikit mengernyit, lalu berbalik untuk melihat Sialan ke satu sisi. Sialan mengerti, berdiri sambil tersenyum, dan berkata, sekarang pertemuan telah resmi dimulai. Saya ingin mengundang Nona Gu Qingyi, Presiden Grup Gu, untuk berbicara. Semua orang dipersilakan. Di tengah tepuk tangan penonton, Gu Qingyi mengangkat mikrofon di depannya dan kembali ke topik utama pertemuan. Seluruh pertemuan berlangsung lebih dari 40 menit. Qin Ming tidak mendengar sepatah kata pun tentang apa yang sedang dibahas dan ingin tertidur sambil duduk. Manajer yang terhormat, siapa? Apakah Anda memiliki masalah untuk dilaporkan? Setelah topik utama dibahas, Gu Qingyi bertanya. Pada saat ini, Chang Zimin berdiri, mengangguk ke Gu Qingyi dengan senyuman di wajahnya, lalu menahan senyumnya dan berkata dengan serius, Tuan Gu, saya punya masalah yang harus saya tangani. Ini tentang wakil manajer Qin Ming. Banyak orang mungkin pernah melihatnya. Ini dia foto tidak senonoh wakil manajer Qin yang telah beredar luas di internet dalam 2 hari terakhir. Masalah seperti ini terjadi di Departemen Keamanan dan juga diposting di internet, yang merusak reputasi grup Gu. Sebagai manajer, saya juga memiliki tanggung jawab tertentu. Mendengar ini, Qin Ming tiba-tiba menjadi energi dan diam-diam mencibir, Anda adalah warga negara biasa, saya tidak pergi mencari Anda, tetapi Anda datang untuk mengeluh terlebih dahulu untuk melihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Chang Zimin berpura-pura mengakui kesalahannya dan meminta maaf, lalu matanya tertuju pada Qin Ming dan berkata dengan tegas, Wakil manajer Qin, Anda melakukan hal yang tidak bermoral dan merusak reputasi grup. Apakah Anda tidak merasa bersalah? Meskipun Chang Zimin memiliki petunjuk yang jatuh ke tangan Qin Ming, dia merasa bahwa Qin Ming tidak memiliki bukti, dan bahkan jika itu menyebar, itu tidak akan mengancam statusnya sebagai manajer keamanan untuk saat ini. Pada saat itu, kemungkinan terburuknya adalah pergantian sekretaris, dan hal ini bukan berarti dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Selain itu, dia harus berdiri dan menuduh Qin Ming di depan umum karena dia diinstruksikan oleh Gu Keijun. Saya tidak takut dengan bayangan miring. Saya tidak perlu merasa bersalah. Qin Ming berkata dengan percaya diri, saya pikir manajer Chang tahu betul bagaimana foto-foto itu diposting di internet. Selain itu, saya perlu menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa foto-foto itu hanya untuk pengambilan gambar. Sudutnya secara visual menyesatkan, dan situasi sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Anda menggunakan kata-kata yang keras. Apakah menurut Anda dapat mengelak dari tanggung jawab hanya dengan menanyakan tentang sudut pengambilan gambar? Membuat kesalahan bukanlah hal yang buruk. Yang buruk adalah tidak mengakui kesalahan Anda dan berusaha menutupi kesesatan. Untuk karyawan seperti itu, saya merekomendasikan agar dia dipecat dan tidak akan ditoleransi. Akhirnya, bagaimanapun, Chang Zimin memberitahu Gu Qingyi bahwa dia tidak memiliki hak untuk memecat Qin Ming secara langsung. Manajer Chang benar. Dia melakukan hal yang memalukan dan merusak citra grup. Tidak perlu menahan orang-orang seperti itu di perusahaan. Mereka harus dipecat dan dihukum berat. Lama sekali, angkat bicara, menambahkan penghinaan pada lukanya. Dia berkata, memandang Qin Ming dengan cukup bangga dan provokatif. Dia telah dipermalukan oleh Qin Ming berkali-kali, dan hari ini dia akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali, membuat Qin Ming kehilangan muka di depan umum dan keluar dari grup Gu karena malu. Saya juga pernah melihat foto-foto yang tidak senonoh itu.
Memang menyinggung dan mempengaruhi citra perusahaan. Apalagi mereka telah melakukan kesalahan dan tidak ada niat untuk bertobat sama sekali. Bahkan mereka berdalih di depan umum. Bisa dikatakan orang seperti itu punya tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak cocok untuk tinggal sama sekali. Grup Gu. Saya juga merekomendasikan agar dia dipecat. Gu Keijun adalah putra mahkota perusahaan dan diam-diam telah menarik banyak orang. Manajer yang dekat dengan Gu Keijun keluar satu demi satu untuk menuduh Qin Ming, dan tiba-tiba berubah menjadi pertemuan pengaduan. Bagaimana pendapat orang lain? Gu Qingyi melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Saya juga setuju untuk mengeluarkan Qin Ming, saya juga setuju. Banyak orang mengutarakan pendapatnya seperti mengacungkan tangan, menuntut agar Qin Ming dikeluarkan. Sialan menjadi gugup dan menatap Qin Ming dengan mata tak berdaya dan meminta maaf. Dia tidak bisa membantu Qin Ming ketika hal seperti ini terjadi padanya, dan dia merasa sangat kasihan pada Qin Ming. Qin Ming, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Gu Qingyi berkata dengan tajam, terlihat sangat marah. Tidak ada yang ingin saya katakan, tetapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya ingin meminta semua orang untuk menonton video pengawasan. Qin Ming mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang. Bab 122. Sialan mengambil ponsel Qin Ming, menghubungkannya ke komputer, dan kemudian memproyeksikan rekaman video ke layar lebar melalui proyektor. Gambar itu muncul, menunjukkan pemandangan Qin Ming dan Li Yanfang di kantor, dan semua orang di ruang konferensi dapat melihatnya dengan jelas. Tidak mungkin. Saya menyalin video pengawasan ini dan menghapusnya di komputer saya. Hanya saya yang punya salinannya. Bagaimana bisa itu jatuh ke tangan Qin Ming? Ekspresi Chang Zimin berubah dan dia diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang salah Ming tanpa bukti dan tidak bisa membela diri, dia pasti akan dipecat. Sekarang Qin Ming telah mendapatkan video pengawasan, dan rencananya untuk menangani Qin Ming gagal lagi. Kemarin pagi, Qin Ming menyelinap ke kantor Chang Zimin. Setelah menyalakan komputernya, dia menemukan bahwa Chang Zimin telah menghapus video pengawasan, tetapi Qin Ming mendapat dukungan teknis dari seorang ahli peretas dan dapat dengan mudah memulihkannya. Wajah Gu Keijun juga berubah jelek. Dia menatap tajam ke arah Chang Zimin dan diam-diam memarahinya karena kinerja yang buruk. Dia pikir dia yakin akan kemenangan, tetapi Qin Ming membalikkan situasi yang tidak menguntungkan itu. Setelah video diputar hanya dalam beberapa menit, Qin Ming berkata dengan tenang, kebenaran dari masalah ini adalah apa yang dilihat semua orang. Beberapa foto yang beredar di internet diambil darinya. Adapun mengapa foto tersebut beredar di internet. Memang benar jelas bahwa seseorang dia sengaja menjebakku. Mengenai siapa orang ini, menurutku manajer Chang Zimin paling tahu. Melihat mata tajam Qin Ming menatapnya, Chang Zimin tiba-tiba merasa bersalah dan buru-buru berkata, karena Anda telah membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, itu berarti kami salah paham terhadap Anda. Ini juga salah saya karena saya tidak menanyakannya dengan jelas dan gegabah menyebutkannya di depan umum. Titik. Saya meminta maaf kepada semua orang dan berjanji untuk tidak bertindak gegabah lagi. Puan Chang, sepertinya Anda belum menjawab pertanyaan saya. Siapa yang mengambil video itu secara diam-diam dan siapa yang memposting fotonya secara online? Anda mengetahuinya dengan baik. Apakah Anda harus meminta saya untuk memberitahu Anda? Terlihat agresif, sehingga Chang Zimin tidak berani menatapnya. Jantung Chang Zimin berdetak kencang. Jika Qin Ming terus mengganggunya, para eksekutif yang hadir dan Tuan Gu akan tahu bahwa dia telah mengunggah foto-foto itu. Tidak hanya akan merusak citranya, dia juga mungkin akan dihukum berat. Namun, Chang Zimin telah bekerja selama bertahun-tahun dan bijaksana. Dia kemudian berpikir, sumber video dan foto harusnya berasal dari orang-orang di Departemen Keamanan. Saya pasti akan menyelidiki secara ketat dan memberikan keadilan kepada wakil manajer Qin. Silakan datang ke rapat setelah rapat. Pergilah ke kantor saya dan kita bisa mendiskusikannya dengan hati-hati, agar tidak menyita terlalu banyak waktu berharga dalam rapat tingkat tinggi. Chang Zimin ingin menyelesaikannya terlebih dahulu dan kemudian mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi, tetapi Qin Ming tidak berniat melepaskan Chang Zimin begitu saja. Kamu berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Qin Ming mencibir, jika saya ingat dengan benar, manajer Chang hanya berkata, membuat kesalahan tidaklah buruk, hal yang buruk adalah tidak mengakui kesalahan dan berusaha menutupinya. Karyawan seperti itu harus dipecat. Saya tidak akan mentolerirnya, jadi mengapa hal itu tidak berlaku bagi Anda? Chang Zimin dipenuhi dengan penyesalan. Apa yang dia katakan menimpanya dalam sekejap. Karena Anda tidak mengakuinya, izinkan saya mengatakannya untuk Anda. Video ini diambil dengan kamera yang dipasang di kantor saya, dan terminal pengawasan ada di komputer Anda. Sekarang seseorang sedang menonton dari kamera pengintai yang hanya dapat Anda lihat. Beberapa gambar diambil dari video dan diposting online untuk menjebak saya. Siapa lagi orang ini selain Anda? Qin Ming bertanya dengan tegas. Qin Fujing. Harap berhati-hati dengan kata-kata Anda, dan jangan mengatakan sesuatu tanpa bukti. Saya berjanji bahwa saya tidak pernah memposting apapun secara online untuk menjebak Anda. Seseorang mungkin telah mencuri komputer saya, atau mungkin dilakukan oleh peretas. Puan Chang, Anda tidak terlalu mengenal saya. Saya tidak pernah mengatakan apapun yang saya tidak yakin. Sebelum Chang Zimin selesai berbicara, Qin Ming menyela dan berkata sambil tersenyum lucu, saya memeriksa alamat IP dari postingan tersebut.
Alamatnya adalah kamar 201, unit 1, gedung 14, Xinjingjiayuan, distrik Dongcheng. Alamat ini ternyata sesuai dengan alamat rumah manajer Chang. Ini, Chang Zimin tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming telah menggali alamat IP postingannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba berdalih, tidak ada gunanya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, manajer Chang, tidakkah Anda mengakui bahwa Anda berada di balik semua ini? Pada saat ini, Gu Qingyi berbicara dengan nada dingin. Wajah Chang Zimin menjadi semakin merah dan panas. Kebohongannya terungkap di depan umum, yang membuatnya merasa malu dan ingin mencari celah di tanah untuk segera merangkak masuk. Chang Zimin, pertama-tama kamu memantau privasi pribadi Qin Ming, lalu mengirim Li Yanfang untuk merayu Qin Ming, dan juga dengan sengaja memposting untuk memfitnah reputasi Qin Ming. Apakah menurutmu kamu masih layak untuk posisi manajer? Mendengar bahwa Gu Qingyi ingin memecatnya, Chang Zimin tanpa malu-malu memohon, Tuan Gu, tolong beri saya kesempatan lagi. Kali ini saya bingung dan melakukan kesalahan. Saya berjanji untuk berkonsentrasi pada pekerjaan saya di masa depan, menebus kesalahan saya. Kesalahan, dan melayani grup Gu dengan sepenuh hati. Efektivitas. Saat dia mengatakan ini, Chang Zimin melirik ke arah Gu Keijun, meminta bantuan. Jika bukan karena instruksi di balik layar Gu Keijun, dia tidak akan menargetkan Qin Ming seperti ini. Pada akhirnya, alih-alih menghancurkan Qin Ming, dia malah terlibat. Berharap Gu Keijun dapat membantunya. Katakan sesuatu yang baik dan pertahankan pekerjaannya. Puan Chang telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun dan telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sekalipun dia tidak memiliki kredit, dia telah bekerja keras. Kali ini dia melakukan kesalahan pribadi, bukan melalaikan tugas di tempat kerja. Dia harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Saya pikir dia harus diberi peringatan internal. Hukuman masa percobaan lebih tepat, Gu Keijun memaafkan Chang Zimin. Chang Zimin kembali menatap Gu Keijun dengan penuh rasa terima kasih, memberinya peringatan internal, dan tetap bekerja untuk pemeriksaan, yang tidak ada bedanya dengan tidak dihukum. Bagaimana pendapat manajer lain? Gu Qingyi bertanya dengan dingin. Tidak peduli apa, Chang Zimin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan setelah terlibat, Gu Keijun harus melindungi Chang Zimin, jika tidak, dia akan kehilangan dukungannya, dan tidak ada yang berani mematuhi perintahnya di masa depan. Gu Keijun memandang beberapa eksekutif di sekitarnya dengan tenang, menunjukkan dengan matanya bahwa mereka harus mengatakan sesuatu. Tuan Gu benar. Manajer Chang melakukan kesalahan pribadi, bukan melalaikan tugas. Dia harus diberi kesempatan untuk tinggal dan meninjau. Puan Chang melakukan kesalahan yang tidak berdasarkan prinsip kerja. Saya pikir dia harus meminta maaf kepada Qin Ming dan kita berdua dapat menyelesaikannya secara pribadi. Tidak perlu memecat dia sebagai manajer. Hubungan dengan Gu Keijun mereka semua mendukung Chang Zimin. Sekarang Chang Zimin merasa lega. Orang-orang yang berbicara adalah eksekutif yang relatif penting. Karena semua orang berkata begitu, aku akan memberi Chang Zimin kesempatan lagi, tapi Gu Qingyi mengganti topik pembicaraan dan terlihat sangat serius. Kesalahan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya mengumumkan pemecatan Chang Zimin. Posisi manajer Departemen Keamanan dipindahkan ke Departemen Manajemen Aset. Manajer Gu bertanggung jawab mengatur tugasnya. Gu Keijun adalah manajer Departemen Manajemen Aset. Melihat hubungan dekat antara Chang Zimin dan Gu Keijun, Gu Qingyi langsung mengusir Chang Zimin dari Departemen Keamanan dan memberikannya kepada Gu Keijun untuk membuat pengaturan. Mendengar hal tersebut, hati Chang Zimin yang menggantung akhirnya tenang. Meski kehilangan posisinya sebagai manajer keamanan, ia menjadi bawahan langsung Gu Keijun. Saya mengumumkan pergantian personel lagi. Qin Ming akan mengambil alih posisi manajer Departemen Keamanan dan mengambil alih semua urusan Departemen Keamanan. Begitu Gu Qingyi mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sini terkejut. Qin Ming dipromosikan dari orang tak dikenal menjadi wakil manajer dalam beberapa hari, dan dia melompat ke posisi manajer sebuah roket, naik ke puncak dalam satu langkah. Manajer Departemen Keamanan. Qin Ming juga tercengang, dan dia mempermainkan saya dan mempromosikan saya tanpa menyapa. Dia ingin menolak di depan semua orang, tetapi ketika dia melihat tatapan tegas dari Gu Qingyi yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan atau bantahan, dia tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Qin Ming telah menjadi pengawal pribadi saya sebelumnya. Saya memiliki pemahaman komprehensif tentang kemampuannya dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjabat sebagai manajer Departemen Keamanan. Selain itu, atas nama Dewan Direksi, saya ingin mengumumkan satu lagi sejak Qin Ming menjadi manajer Departemen Keamanan. Mulai sekarang, dia berhak mengangkat dan memberhentikan semua manajemen dan personel keamanan Departemen Keamanan tanpa melalui Departemen Sumber Daya Manusia, dan semua pekerjaan akan dilaporkan langsung kepadaku. Berbicara tentang ini, Gu Qingyi memandang Qin Ming dengan mata yang sangat tulus. Mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab atas semua urusan keamanan perusahaan. Saya yakin Anda akan mampu memikul tanggung jawab penting ini. Gu Qingyi mendukung Qin Ming dan memberi Qin Ming kekuatan untuk memonopoli tanggung jawab Departemen Keamanan, meningkatkan status Qin Ming ke level tertinggi. Ketika banyak eksekutif senior menatap mata Qin Ming, mereka terkejut, iri dengan hak istimewa Qin Ming. Mulai sekarang, Qin Ming dari Departemen Keamanan memiliki keputusan akhir, dan tidak ada seorang pun di kelompok yang berani menyimpang. Guan,
Bisa dikatakan satu orang lebih rendah dari 10.000 orang. Hal ini juga menyebabkan banyak eksekutif menebak-nebak tentang identitas Qin Ming. Hanya dengan melihat hak istimewa tertinggi yang diberikan kepadanya, dia tahu bahwa dia memiliki banyak latar belakang. Apakah rumor bahwa Qin Ming adalah tunangan Gu Qingyi benar? Bagaimanapun, mulai sekarang, tidak ada satupun eksekutif yang berani meremehkan Qin Ming, dan banyak orang bertekad untuk membangun hubungan baik dengannya. Gu Keijun diam-diam merasa kesal, sial, alih-alih menghancurkan anak ini, dia malah dipromosikan selangkah lebih maju. Akan lebih sulit untuk mengeluarkannya dari grup Gu di masa depan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menjadi terlalu besar kali ini? Qin Ming sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Gu Qingyi. Gu Qingyi dengan penuh semangat mempromosikan Qin Ming karena banyak pertimbangan. Pertama, Qin Ming telah menyelamatkannya dari bahaya beberapa kali. Kedua, Qin Ming adalah teman bermain masa kecilnya, dan tingkat kepercayaannya luar biasa. Ketiga, jika Qin Ming tidak meminjam 10 miliar untuk membantu grup Gu bertahan dari krisis pasar saham, grup Gu tidak lagi menjadi milik Gu, dan Qin Ming harus diberi rasa hormat yang cukup. Keempat, Gu Qingyi juga memiliki motif egois dan ingin mempertahankan erat Qin Ming sehingga dia dapat bekerja sama dengan Isabella melalui dia dan membuat grup Gu tumbuh dan berkembang kembali. Dalam benak Gu Qingyi, cetak biru masa depan grup Gu adalah menjadi grup multinasional global yang terkenal. Hal ini masih jauh dari tujuan ini dan harus melakukan segala kemungkinan dan mencurahkan segalanya untuk mencapainya. Bersambung.